Kali ini saya memiliki pembahasan yang cukup menarik untuk kita simak ya teman-teman, yang dimana dari beberapa hari yang lalu ada kasus yang sangat viral di Indonesia, yaitu kasus korupsi kuota haji yang dilakukan oleh salah satu petinggi ketua dari Ormas Banser katanya teman-teman, yang dimana paling NKRI, paling menjaga kerukunan, paling menjaga kebinekaan, bahkan sampai melangkahi fatwa MUI, yang dimana MUI menyatakan haram mengucapkan salam lintas agama, tapi dia melakukannya. Menteri Agama Yakut Khalil Qomas tetap mengucapkan salam lintas agama ketika memberikan sambutan dalam acara Interfaith and Intercivilizational Reception pada 10 Juli 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Wete Tung Dien. Apa ini? Hidup bagaimana nih? Setelah dengan tingkahnya tersebut, tak berselang berapa waktu lama, beliau ini tersandung kasus dugaan korupsi kuota haji, yang sampai akhirnya baru-baru ini saya mendapatkan informasi beliau tengah disita beberapa harta kekayaannya. Sampai ditemukan pula uang berjumlah 1,6 juta dolar atau sekitar 26 miliar rupiah ditemukan di kediamannya. Komisi Pemberantasan Korupsi menyita uang, mobil, dan bangunan terkait kasus dugaan korupsi kuota haji 2024. KPK menyita uang 1,6 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 26 miliar rupiah, 4 unit mobil, dan 5 bidang tanah serta bangunan dari penggeledahan di beberapa titik termasuk rumah ex-Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. Namun, KPK belum merinci siapa pemilik aset yang disita terkait dugaan korupsi penentuan kuota haji 2023-2024 di Kementerian Agama era Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. Penyidik telah melakukan penyitaan diantaranya sejumlah uang dengan total 1,6 juta US dollar ya, atau sekitar 26 miliar. Selain itu penyidik juga telah melakukan penyitaan terhadap kendaraan roda 4, ada sekitar 4 unit, dan kemudian penyidik juga telah melakukan penyitaan aset berupa tanah dan bangunan, ada 5 bidang gitu. Jadi penyidik masih akan terus menelusuri terkait dengan aset-aset yang diduga terkait ataupun merupakan hasil dari tindak pidana korupsi ini. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Inilah dimana ketika kita menggambarkan beberapa sosok yang dimana mereka ini teriak-teriak si paling NKRI, namun pada kenyataannya malah berkhianat kepada bangsa sendiri. Jangankan hanya jiwa, jangankan hanya hati, jangankan hanya perasaan, karena kita banyak dibully di luar sana. Kita banyak dihina oleh kelompok-kelompok yang tidak suka dengan kita. Harga diri kita diinjak-injak oleh mereka. Sahabat-sahabat sekalian, jiwa, raga kita pertaruhkan untuk tegaknya negara Kesatuan Republik Indonesia. Tidak boleh surut meskipun itu hanya selangkah. Sanggup sahabat-sahabat sekalian? Ready sahabat-sahabat sekalian? Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? NKRI, 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 Pancasila, 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 Nusantara, 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 Aswaja, Aswaja, Aswaja. NKRI yang dia teriak-teriakan, dia khianati dengan kasus-kasus yang sedemikian konyol ini. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa ini buktinya kalau orang yang menjabat sebagai Menteri Agama tapi ternyata dia memiliki segudang kerancuan di dalam menjabat sebagai menteri ini. Saya bukan ingin membicarakan keburukan pemerintah karena dia sudah menjadi mantan, dan kita mengkritisi apa yang sudah dia lakukan selama menjabat, terkhusus kepada korupsi kuota haji. Dan ketahuilah teman-teman, ketika kemarin heboh tudingan-tudingan korupsi di framing seolah-olah diarahkan kepada Ustadz Khalil Basalamah. Ustadz Khalil Basalamah dipanggil KPK dengan kasus dugaan korupsi.
Padahal Ustaz Khalid dipanggil untuk menjadi saksi ahli, bukan tersangka. Dengan framingan-framingan yang miring dari beberapa media mainstream dan juga orang-orang yang memang benci kepada dakwah sunnah, akhirnya apa? Mereka malu sendiri dengan fakta yang sekarang mereka saksikan dengan mata mereka sendiri, yaitu siapa? Gus Yakut. Dan jelas seharusnya sebagai Menteri Agama dia adil ya di dalam membagikan kuota haji ini, diberikan kepada orang yang semestinya, bukan malah diperjualbelikan dengan tidak sepengetahuan orang yang harus mendapatkannya. Akhirnya apa? Ya penggelapan teman-teman, korupsi tadi. Jadi narasinya, motonya yang teriak-teriak NKRI harga mati, aswaja, pokoknya apalah yel-yel mereka itu, banser itu, seperti ini yel-yelnya. Pokoknya yel-yel yang diberikan lagu seperti itu sampai dinyanyikan oleh biduan-biduan berpakaian seksi itu, ya sesuai dengan yel-yelan, dengan perempuan-perempuan biduan itu berpakaian seksi, nyanyi-nyanyi, joget-joget, sawer-sawer. Ya Allah tampakkan sekarang, Allah yang menampakkan, Allah yang menegur, Allah yang berikan pelajaran. Tinggal kalian mikir. Kalau tidak mau mikir ya buat apa kalian punya otak? Bukan hendak ingin berkata kasar, tapi saya hanya ingin mengajak kalian berpikir. Apakah iya hanya dengan moto NKRI harga mati itu bisa jadi jaminan mereka si paling cinta tanah air? Apakah iya mereka ini kepada orang-orang salafi yang mereka tuduhkan radikal-radikul, intoleran dan lain sebagainya, orang-orang yang mereka tuduhkan tidak cinta NKRI, tidak cinta Indonesia? Tidak. Buktinya apa? Ustaz Khalil Basalamah. Tidak perlu ditanyakan lagi kecintaan beliau terhadap NKRI. Tapi bagi mereka yang selalu menjadikan NKRI moto harga mati, betapa banyak pengkhianatan mereka. Punya pondok pesantren, oknum-oknumnya, ratusan kiai, ustadz, gus, pengasuh melakukan tindakan asusila kepada santri-santrinya, melakukan tindakan kekerasan kepada santri-santri umatnya. Bahkan yang terbaru ini ada salah satu kiai ini malah melakukan tindakan yang innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka si paling mengaku aswaja ini punya moto NKRI harga mati, tapi kebanyakan oknumnya merusak moto mereka sendiri. Sedangkan orang-orang salafi yang kalian teriak-teriaki wahabi, mereka tidak perlu moto-moto sedemikian banyak, gak perlu. Cukup meneriakkan Al-Quran dan Sunnah. Kecintaan mereka kepada negara tidak perlu didikte lagi. Menghargai perbedaan, toleransi, gak perlu diajarin. Jadi marilah, sekarang zaman sudah modern, informasi bisa kita lihat di mana-mana. Tinggal kalian berpikir. Kalau masih mau berpikir dan mau mencari kebenaran, jangan hanya mencari pembenaran saja. Ya, mungkin itu yang ingin saya sampaikan kepada kalian semua. Tidak kurang, tidak lebih. Saya hanya ingin mengajak teman-teman sekalian berpikir. Dan tidak ada sama sekali kebencian dari saya pribadi kepada kalian semua. Tidak ada.